Saya nekat ngelakuin itu pertama karena saya ngerasa timnas Indonesia pada saat itu mungkin dalam keadaan yang sulit ya setelah AFF yang 2000 berapa tuh yang enggak yang bisa yang cuma 2008 yang menang lawan Bahrain 2-1 yang kalah sama Arab pernah. Piala Asia. Sorry. Piala Asia. Nah, itu kan sebenarnya dalam masa-masa lumayan menuju ke lebih baik ya timnas. Tapi di pas ya penyisihan Piala Asia 2010. Nah, di situ kalau menurut saya sih timnas mulai dari usia berapa 23 ya sama timnas senior itu dalam keadaan permainan yang memang ya bisa dibilang tidak baik. Sama setelah itu kan sebelum melawan Oman tuh kalah juga sebelumnya di fase-fase terus yang U23 kalah juga sama Laos. Saya juga dengar-dengar ngerasain gitu ada ketidakbenaran ya. Ya mungkin bisa seperti itu di kepengurusan PSSI. Jadi saya apa ya kira-kira yang bisa merubah PSSI gitu supaya dengar gitu, ayo dong berubah. Negara-negara lain udah prospeknya udah jelas gitu. Kayak tim-tim negara tetangga itu mainnya udah bisa dibilang lumayan lah ya dibanding negara kita yang penduduknya banyak banget. Kalau menurut saya Indonesia tuh udah sewajarnya lah menguasai Asia Tenggara, apalagi berharap banget gitu bisa main di Piala Dunia. Ya itu sih kenapa saya loncat sih awalnya karena mungkin itu akumulasi dari kekecewaan ya. Kecewa banget. Saya pasti kalau timnas main usahain walaupun cuma punya duit 50.000 ya katakanlah, usahain buat nonton dari Cikarang, usahain demi timnas ya. ya demi timnas pastinya. Nah pas saat lawan Oman itu saya lihat ini kan di kandang kita gitu, penonton yang datang luar biasa banyak, kok pemain kayaknya kok terbebani apa gitu. Mungkin terbebani lah, entahlah, saya tidak ngerti, mereka yang lebih tahu. Ya akhirnya saya merelakan diri lah ya. Terserah, saya nggak mau dengar opini dari masyarakat. Saya cari popularitas atau sebagaimana, yang pasti saya cuman pengen ngasih, bisa dibilang mungkin sentilan ya. Mantap. Pengen nyentil gitu pengurus PSSI. Coba deh lihat ke daerah-daerah gitu. Banyak tuh pemain Indonesia yang mampu bermain bola dengan baik. Logikanya ya gitu, dari penduduk Indonesia 200 juta ya. Enggak lah. Iya, 250. Lebih, 250. 250 juta ya. Ya, kalau saya sih punya keyakinan banyak yang bisa main bola gitu. Kalau menurut saya pemain-pemain timnas yang sekarang itu kebanyakan mereka yang beruntung tapi tidak yang terbaik. Sedangkan seperti di Spanyol, yaitu mereka pemain terbaik dan yang terberuntung gitu. Cuman kalau menurut saya yang di timnas itu hanya beruntung saja, bukan yang terbaik. Saya rasa kalau memang pemerintah PSSI mau memfasilitasi dengan maksimal mungkin, bibit-bibit yang tidak terlihat itu bisa saja ketemu gitu. Mungkin gimana cara masuk? Kronologis. Dari sektor berapa itu? Ya. TKP. itu saya kan masuk dari sektor 23 ya. Sektor 23. Enggak di bawah. Belakang kiper, belakang Markus. Dari babak pertama ya di situ. Terus loncatnya gimana? Apa langsung ke TKP aja? Ya jadi awalnya saya kan bertiga sama teman tuh.
Awalnya sih cuma bercandaan sama temen, jagain tas gua ya sama sendal, gua mau loncat, kayak berani aja. Saya ketawa aja, udah diam aja, jangan berisik kata saya gitu. Saya ke depan jalan, naik ke pagar yang di depan tuh kan sebenarnya kan dari sektor 23 ke 24 kalau nggak salah. Ada pendek. Ada kayak semacam pagar yang ada tajam-tajam gitu kan, saya nggak bisa tuh. Naik dulu ke depan yang nggak ada yang di depan yang nggak ada durinya. Saya jalan pelan-pelan dari sektor 23 kalau nggak salah nyampe sektor 20. Saya lihat nih polisi, 1-2 polisi. Nah, ada polisi, gimana ya? Berani nggak? Kalau nggak ada yang berani bertindak sedikit nekat, kayaknya PSSI nggak bakal ada perubahan gitu. Dari dua polisi yang berdiri, saya perhatikan dua-duanya, ngeliatin. Emang mereka bekerja dengan baik ya, melihat ke arah penonton bukan ke lapangan. Saya lihat kebetulan dua-duanya melihat ke atas. Dengan keberanian yang ada saat itu, langsung naik, loncat, lari sekencang mungkin. Bagaimanapun yang ada di pikiran saya, dapetin bola, saya berusaha buat masukin ke gawang. Iya. Jadi turun pagar terus langsung lari ke lapangan. Langsung lari ke lapangan. Polisinya nggak tahu gerak-geriknya gitu. Ya. Dia kok nggak tahu gerak-geriknya mau loncat itu ketahuan. Ya itulah setelah Gitu, nekat. sebenarnya sih akan lebih bahagia gitu ya mungkin ya. Sebenarnya sih kecewa juga kalau masuk akan lebih bahagia. Sayangnya itu Penjaga gawangnya ya. belum beruntung. Ketangkap duluan. Setelah itu dievakuasi sama polisi di salah satu ruangan di GBK ya. Untung kebetulan ada pers yang di sana. Jadi nggak ada polisi yang sempat mukul gitu. Berterima kasih juga sih sama teman-teman pers gitu ya. Mas Hendri sempat ketemu sama pengurus PSSI nggak? Waktu di Malang. Waktu di Malang ketemu. Pas KSN ketemu. KSN ya? Oh iya. Pas KSN saya ketemu sama Nurdin. Cuman kebetulan kan itu kongres luar biasa, kongres ya. Iya. Sebenarnya saya juga saat itu pengen banyak ngeluarin unek-unek, cuman teman-teman wartawan aja ya, yang saya kan waktu di KSN tuh dekat sama teman wartawan, banyak yang bisa dibilang ngeper, ngedon ya gitu. Karena NH tuh banyak. Ya, saya sih mikir ya mudah-mudahan aja yang terbaik lah gitu, walaupun saya nggak bisa berbicara ngeluarin apa yang saya inginkan gitu ya, toh ada teman-teman wartawan yang udah ngewakilin ya. Untungnya kan ada perubahan lah ya. Gak gol. Kalau gol nggak bakal gitu. Mungkin itu ada aja ya. Udah cukup ya Mang ya. Cukup. Terima kasih. Gak gol itu. FDSI dari awal sih ya, nggak tahu Mang Junet atau siapa yang ngurusin. Oh tapi sebenarnya udah ikut lama. Udah ikut lama, cuman ya Baru muncul-muncul aja ya. baru muncul sekarang aja. Siap. Ada tambahan mungkin teman-teman yang lain? MJ mah nanti aja. Setelah Mbak Amira dong. Ayo Bang Marco, ceritalah. Ya. Apa nih? Cerita apa aja?